Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 22552011108 kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian etika. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi kali ini, yaitu pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif publiknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Pengertian etiket. Secara umum, etiket dijelaskan sebagai tata cara melakukan sopan santun, dan sebaliknya, etika adalah penerapan langsung wujud dari sopan santun tersebut. Istilah etiket sendiri sebenarnya cukup erat kaitannya dengan etika. Walaupun saling terkait satu sama lain, namun jelas kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Persamaan etika dan etiket. Dilansir dari buku Ajar Etika Umum 2019 karya Asmawati Burhan, persamaan etika dan etiket terletak pada kaitannya dengan perilaku manusia. Salah satu perbedaan etika dan etiket adalah ruang lingkupnya. Menurut K. Bertens dalam buku Etika 2007 telah menjabarkan 4 perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etika dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sementara etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika berlaku kapan saja meski tak ada orang yang memperhatikannya. Konsep etika. Etika sebagai cabang filsafat berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi keputusan-keputusan moral yang seringkali rumit. Tujuan etika, yaitu tujuan utamanya etika adalah memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengambil keputusan tentang apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari etika. Yang pertama, membangun kesadaran moral. Yang kedua, memberikan panduan etis. Yang ketiga, mengembangkan karakter etis. Yang keempat, mengatasi konflik nilai. Yang kelima, meningkatkan hubungan sosial. Yang keenam, menyediakan landasan untuk hukum dan peraturan. Yang ketujuh, mendorong tanggung jawab sosial. Yang kedelapan, mengatasi tantangan moral kontemporer. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup. Kesepuluh, pembentukan budaya organisasi. Manfaat etika. Etika adalah salah suatu hal yang sudah begitu melekat dalam diri manusia. Meski begitu, ada sejumlah manfaat bagi etika. Etika bagi kehidupan seperti pembeda baik dan buruk, terus menambahkan sikap kritis, meneguhkan pendirian dan prinsip, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Teori etika. Yang pertama ada utilisme dari bahasa kata Yunani, yakni utilis, artinya bermanfaat. Yang kedua ada deontologi, berasal dari bahasa Yunani, yakni deon, berarti kewajiban. Yang ketiga ada teori hak jenis. Yang keempat ada teori keutamaan. Etika dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, etika dalam kehidupan berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Etika termasuk bagian filsafat, meliputi hidup baik, seorang berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, etika dalam bisnis. Etika dalam berbisnis adalah sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan oleh tiap individu ataupun perusahaan yang menjalankan bisnis. Yang ketiga ada prinsip etika dalam bisnis. Prinsip etika dalam berbisnis yang dapat membantu perusahaan dan individu untuk menjalankan bisnis dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang ke-8 itu menjaga lingkungan hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis. Yang keempat ada etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan adalah aspek penting yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral, karakter, dan perilaku etis dalam lingkungan tugas pendidikan. Berikut ada beberapa aspek penting etika dalam pendidikan. 1. Pendidikan nilai-nilai moral, pengembangan karakter, penghindaran plagiarisme, etika dalam penilaian, kode etik guru, etika dalam hubungan guru dan siswa, etika dalam penggunaan teknologi, pendidikan multikultural, tanggung jawab sosial, etika dalam penelitian.
Etika dalam pendidikan adalah landasan penting untuk membentuk individu yang memiliki karakter dan moral yang kuat, serta mendorong pembelajaran yang sehat, inklusif, dan bermutu. 4. Menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Yang kelima, ada prinsip menghargai privasi dan kerahasiaan pribadi. Yang keenam, ada menghindari konflik kepentingan. Yang ketujuh, tidak melakukan korupsi atau suap. 5. Etika dalam era digital. Etika digital adalah aturan dan norma yang mengatur perilaku kita dalam menggunakan teknologi dan media digital. Penerapan dalam etika digital itu yang pertama ada berpikir sebelum berkomentar, yang kedua menghormati waktu dan bandwidth orang lain, yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan dan santun, yang keempat membagikan ilmu dan keahlian. Etika dalam agama dan kebudayaan. Etika dalam agama menggunakan hal yang saling membutuhkan. Karena itu, etika dan agama menjadi suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam hal perpolitikan, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Kesimpulan dalam bab kita telah membahas tentang etika, di mana etika merupakan aspek integral dalam kehidupan manusia. Terdapat di berbagai bidang seperti kehidupan sehari-hari, bisnis, pendidikan, era digital, agama, dan kebudayaan. Dalam setiap aspek kehidupan, etika mengajarkan kita untuk berperilaku dengan kejujuran, integritas, dan empati terhadap orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.